Elon Musk ada di mana-mana, di setiap bidang sekarang. Hanya dalam beberapa hari, pada awal Oktober 2022, orang terkaya di dunia ini meluncurkan dua prototipe robot humanoid bernama Optimus, yang diklaim dapat membantu pekerjaan umat manusia. Dan pada akhir Oktober, Elon memutuskan untuk membeli Twitter dengan harga yang awalnya disepakati di musim semi, tanpa melalui sidang sebesar 44 miliar US dollar atau setara dengan 687 triliun rupiah. Sebelum mengakuisisi Twitter, Elon pernah berkata bahwa pembelian Twitter adalah percepatan untuk membuat X, sebuah super app. Apa itu super app? Super app di sini mengacu pada sebuah aplikasi buatan China yang bernama WeChat atau Alipay. Kedua platform yang sangat populer di China ini dihadirkan sebagai portal dengan berbagai fitur. Perpesanan, jejaring sosial, belanja, pembayaran, dan banyak lainnya. Meskipun tidak sebesar WeChat atau Alipay, contoh super app di Indonesia adalah Gojek atau Shopee. Nama X sendiri adalah nama perusahaan yang didirikan oleh Elon Musk pada tahun 1999. Bahkan pada tahun tersebut, aplikasi X buatan Elon Musk bisa dibilang super app di sektor perbankan yang dapat menampung simpanan uang, asuransi, dan hipotek. Tapi kesuksesan X tidak berlangsung lama, karena tidak lama kemudian X diakuisisi oleh PayPal. Maju ke tahun 2017, Elon Musk membeli kembali sebuah domain perusahaannya, x.com, dari PayPal dengan alasan sentimental. Setelah sekian tahun dia meninggalkan PayPal. Dan pada bulan Agustus 2022, dalam sebuah rapat umum Tesla, Elon sempat mengatakan bahwa saya memiliki semacam visi besar untuk apa X.com atau perusahaan X bisa menjadi sebuah perusahaan dengan jumlah pengguna sebesar 100 juta pengguna pada tahun 2028. Saya tidak membutuhkan Twitter, tetapi Twitter mungkin dapat mempercepatnya dalam 3 tahun. Kalau mau dipikir-pikir, nyambung juga kan dengan alasan Elon membeli Twitter. Tapi membuat super app sendiri tidaklah mudah dan memerlukan tantangan besar. Model super app seperti WeChat atau Alipay sangat sulit ditiru di luar China. China memiliki pasar yang besar, akan tetapi karena regulasi pemerintah, persaingan menjadi sangat tidak kompetitif. Perusahaan barat tidak diterima di sana. Dalam sesi tanya jawab di Twitter, Elon mengatakan, pada dasarnya kamu memakai WeChat di China karena sangat berguna dan sangat membantu kehidupan sehari-hari kamu. Dan saya pikir jika kita bisa mencapai itu atau bahkan mendekati itu dengan Twitter, itu akan menjadi sebuah sukses yang besar. Di Eropa atau di Amerika sangat berbeda dengan China. Pasar teknologi di perusahaan raksasa terbagi dengan baik. Contohnya deh seperti Amazon di e-commerce, Meta untuk jejaring sosial, atau Apple untuk pembayaran. Regulator sangat memperhatikan hal ini. Membuat super app di barat sangat sulit. Untuk memperbanyak layanan dan menjadikannya efisien dan inovatif, perusahaan harus dapat mengandalkan banyak pengguna. Twitter sendiri hanya memiliki 230 juta pengguna, dibandingkan dengan lebih dari 1 miliar untuk WeChat. Hal yang sama pernah terjadi pada Snapchat yang mencoba menyatukan e-commerce, aplikasi meditasi, dan streaming video dalam aplikasinya, sebelum mereka mengalami kebangkrutan. Bahkan Facebook sendiri dengan hampir 4 miliar pengguna tidak pernah benar-benar berhasil menjadi super app. Timing sekarang sebenarnya sangat tidak ideal dalam mewujudkan keinginan Elon Musk untuk membuat X, aplikasi supernya. Industri teknologi sangat menderita akibat perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh perang di Ukraina. Persaingan ketat dan investasi mengering. Apalagi startup yang berhubungan dengan keuangan seperti rencana Elon membuat X. Terlebih lagi di Eropa, raksasa seperti Klarna telah mengalami penurunan valuasi sebesar 85%, dari 45,6 menjadi hanya 6,7 miliar dolar. Mengerikan ya. Di satu sisi, Elon Musk pernah mengirimkan pesan kepada saudaranya Kimbal Musk pada 9 April 2022. Saya punya ide untuk sistem media sosial berbasis blockchain yang akan melakukan pembayaran dan pesan singkat atau tautan seperti Twitter. Kamu harus membayar sedikit biaya untuk mendaftarkan pesan kamu di blockchain yang akan memotong sebagian besar spam dan bot. Kebebasan berekspresi akan dijamin. Jadi sebenarnya Elon Musk ingin membuat apa sih? Sebuah super app atau mungkin Twitter dengan style Web3 atau malah sekaligus dua-duanya? Sedikit berkhayal aja. Pada tahun 2050 ada sebuah aplikasi di mana kita dapat menyuruh mobil Tesla kita mengemudi sendiri untuk menjemput kita yang terhubung ke sosial media dan mengirim pesan langsung di Twitter, membayar tagihan internet Starlink, memesan perjalanan ke Mars, dan memperbarui chip otak Neuralink kamu. Semuanya di satu aplikasi saja. Agak sedikit utopis ya.
Tapi bagi jenius seperti Elon Musk, akan selalu ada harapan menuju ke situ, terlepas dari ketidakjelasan besar yang mengelilingi masa depannya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, klik like and share video ini. Terima kasih telah menonton.